Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Linda Wahyuningrum. Nah, di sini kita akan mempelajari ya untuk materi selanjutnya, yaitu ada pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Nah, jadi gimana kabarnya anak-anak? Untuk kemarin kan kita udah membahas mengenai pencatatan kas kecil, yaitu menganalisis kas kecil dan juga tentang pembentukan dana kas kecil. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan untuk teman-teman semua selalu semangat, selalu termotivasi walaupun pembelajaran kita masih online atau daring dan belum bisa tatap muka karena pandemi seperti ini. Jadi diusahakan teman-teman di sini kalau tidak ada kepentingan yang mendadak tidak usah keluar, hindari kerumunan juga, dan semoga tetap sehat tanpa kekurangan sedikit pun. Nah, untuk materi pengelolaan dana perusahaan di bank ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, yaitu setelah berdiskusi, tanya jawab, dan menggali informasi dari bahan belajar, yaitu berupa modul yang sudah disediakan, lalu juga ada bahan ajar lainnya yang relevan, ada juga PPT yang akan saya sediakan, kemudian ada juga video pengantar yang saya sediakan juga. Nah, di sini peserta didik mampu menjelaskan pengertian kas bank dengan baik dan benar. Yang kedua, sama seperti tadi, peserta didik harus mampu menjelaskan tentang perbedaan kas di bank dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu sistem pengelolaan kas di bank dengan baik dan benar, lalu juga ada pengelolaan dana perusahaan di bank yang benar. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, mari kita simak video untuk ice breaking dahulu agar tetap semangat dan juga bisa nggak ngantuk gitu. Mari silahkan disimak. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요샌 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한 것도. Nah, bagaimana untuk video ice breakingnya? Sudah semangat kan? Nah, sekarang sebelumnya sebagai pengantar kita akan menyimak video pembelajaran mengenai pengertian pengelolaan dana kas di bank. Video singkat ini silahkan disimak juga. Nah, bagaimana videonya telah disimak? Lalu setelah ini saya akan mulai menjelaskan mengenai pengertian kas di bank, lalu ada motif utama
perusahaan memegang uang, yang termasuk kas, cara pengawasan penerimaan kas, ada pengawasan pengeluaran kas juga, lalu ada prosedur penerimaan kas di bank, ada prosedur pengeluaran kas bank, rekonsiliasi bank, deposit in transit, outstanding in transit, dan setelah itu kalian akan menyimpulkan. Jadi nanti sebelum kita akhiri pelajaran di sini, saya akan kasih tugas teman-teman di sini untuk berdiskusi tentang apa yang sudah saya jelaskan. Nanti teman-teman akan saya buat kelompok di room Zoom nanti untuk menjelaskan untuk satu perwakilan satu kelompok seperti itu. Oke, mari kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada pengertian kas. Nah, untuk pengertian kas sendiri, untuk standar akuntansi keuangan atau SAK pada tahun 2002. Nah, kas itu kan adalah alat pembayaran berbentuk uang yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Nah, sedangkan untuk kas di bank sendiri, ini yang akan kita pelajari yaitu ada sisa rekening giro perusahaan yang bisa digunakan sebagai bebas untuk membiayai transaksi bisnis perusahaan. Jadi, kas di bank itu adalah transaksi giro yang digunakan bebas untuk membiayai transaksi perusahaan. Sebenarnya sama dengan kas biasa, hanya saja penempatannya itu sebagai rekening giro atau di bank. Lalu ada motif utama perusahaan memegang uang. Jadi untuk motif utama perusahaan memegang uang itu ada 3 motif, yaitu ada motif apa saja, ada yang tahu? Nah, ada motif transaksi, ada motif berjaga-jaga, ada juga motif spekulasi. Nah, untuk motif transaksi sendiri itu apa? Nah, motif transaksi itu yaitu kas yang diperlukan untuk memenuhi pembayaran yang timbul dari kegiatan bisnis. Jadi ya ini seperti motif transaksi biasa, seperti apa yang kita lakukan yaitu transaksi, yaitu membayar atau membeli atau menjual dan menerima. Yang selanjutnya ada motif berjaga-jaga, yaitu kas yang diperlukan untuk berjaga-jaga apabila kebutuhan pembayaran kas yang tak terduga. Jadi ini kayak simpanan untuk safety gitu. Jadi misal ada tiba-tiba harus beli ini, tiba-tiba harus membayar ini, tiba-tiba ada kerusakan, maka kita akan menggunakan atau memanfaatkan uang ini yang kita dapatkan dari motif berjaga-jaga. Selanjutnya ada motif spekulasi. Nah, apa itu motif spekulasi? Di sini motif spekulasi kas diperlukan untuk melakukan transaksi spekulatif agar mendapat keuntungan jika ada peluang jangka pendek. Jadi ya kayak kalau ada peluang jangka pendek, kita dapat memanfaatkan uang tersebut. Selanjutnya ada yang termasuk kas. Itu apa saja sih yang termasuk kas? Di yang termasuk kas ini ada uang tunai, uang simpanan, cek dari pihak lain, cek perjalanan, cek kasir, dan wesel pos. Nah, untuk uang tunai, uang simpanan tadi pasti sudah tahu ya bentuknya seperti apa. Lalu untuk cek perjalanan, nah ini cek dikeluarkan oleh bank untuk melayani nasabah yang melakukan perjalanan jauh. Yang selanjutnya ada cek kasir, ini yang dibuat atau ditandatangani oleh suatu bank dan dapat ditarik melalui bank itu sendiri. Lalu wesel pos, ini sifatnya segera dijadikan uang tunai. Nah, untuk selanjutnya di sini ada cara pengawasan penerimaan kas. Nah, jadi gimana sih cara pengawasan dan penerimaan kas itu sendiri? Nah, di sini tuh ada prosedur-prosedurnya. Jadi ada bagian-bagian yang terpisah dalam menangani penerimaan kas. Lalu ada setiap penerimaan kas itu kan akan sudah dicatat dalam jurnal penerimaan kas dan langsung di-store ke bank. Selanjutnya setiap saat diadakan pemeriksaan terhadap bagian-bagian yang menangani penerimaan kas, setiap hari dibuat laporan oleh penerimaan kas. Selanjutnya, kalau ada penerimaan berarti ada pengeluaran. Di sini adanya bagian-bagian yang terpisah dari menangani pengeluaran kas. Ada setiap pengeluaran kas yang jumlahnya besar sebaiknya meminta cek. Nah, sedangkan pengeluaran kas yang jumlah kecil dibiayai dengan dana kas kecil. Nah, di sini kan ada setiap saat diadakan pemeriksaan terhadap bagian-bagian yang menangani masalah pengeluaran kas. Setiap hari dibuat laporan pengeluaran kas, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam prosedur penerimaan kas di bank. Untuk sampai di sini ada yang perlu ditanyakan ataukah saya terlalu cepat seperti itu? Mungkin bisa angkat tangannya ya, bisa tekan icon tangan di situ. Oke,
tidak ada ya, bisa dilanjutkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada prosedur penerimaan kas bank. Itu ada dua, yaitu ada jika penerimaan dari penjualan tunai. Yang selanjutnya ada jika penerimaan dari piutang. Nah, dalam penerimaan dari piutang ini ada bagian sekretariat, bagian piutang, bagian kasa, bagian jurnal, dan juga laporan. Nah, yang pertama untuk penjualan tunai di sini kan setelah menerima uang dari pembeli, kasir mencatat penerimaan tersebut ke kas register secara periodik dan menyerahkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya, setelah bagian akuntansi menerima rekapitulasi daftar cash registrasi kasir, kemudian melakukan rekonsiliasi antara bukti setor bank dan rekapitulasi kas register. Selanjutnya, melakukan posting ke rekening buku besar yang bersangkutan. Nah, bagian dari audit ini atau bagian audit ini memeriksa nomor unit dokumen berdasarkan tembusan faktur penjualan tunai setelah seluruh dokumen lengkap. Nah, selanjutnya juga dibuat rekonsiliasi faktur penjualan tunai, bukti setor bank, serta laporan bank tunai, kemudian membuat laporan rekonsiliasi bank setiap bulannya. Seperti itu ya untuk penerimaan dari penjualan tunai. Jadi semuanya itu tunai. Nah, untuk selanjutnya ada penerimaan kas di bank yang dari piutang. Itu kan ada bagiannya sekretariat, bagian piutang, bagian kasa, bagian jurnal, dan laporan juga. Nah, untuk bagian sekretariat ini yang pertama, kita bisa menerima surat pemberitahuan, cek dari debitur atau memo kredit dari bank dalam pembayaran dari debitur melalui transfer dana. Selanjutnya, membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima dari debitur dan memo kredit yang diterima dari bank. Satu lembar diserahkan kepada bagian piutang, dilampiri dengan surat pemberitahuan dari debitur, dan satu lembar lainnya bersama cek yang bersangkutan diserahkan kepada petugas kasa. Lalu untuk di bagian piutang sendiri, ini menerima daftar surat pemberitahuan penerimaan piutang dari bagian sekretariat yang dilampiri saat pemberitahuan dari debitur. Kemudian ada menerima bukti setoran ke bank dari bagian kasa. Dan selanjutnya ini tuh ada bukti penerimaan kas berdasarkan data daftar surat pemberitahuan. Ada satu lembar diserahkan kepada debitur sebagai bukti penerimaan pembayaran dan satu lembar diserahkan kepada bagian jurnal dan laporan. Nah, di sini tuh dilampirkan surat pemberitahuan dan bukti setoran ke bank yang diterima dari bagian kasa. Selanjutnya, di sini mencatat bukti penerimaan kas dalam buku pembantu piutang karena tadi merupakan bagian dari piutang juga ya. Untuk selanjutnya ada bagian kasa. Nah, di sini bagian kasa itu menerima daftar surat pemberitahuan cek dari bagian sekretariat. Selanjutnya membuat bukti setoran ke bank, satu lembar bersama cek diserahkan kepada bank, dan satu lembar yang telah ditandatangani oleh pejabat bank diserahkan kepada bagian utang, serta satu lembar untuk arsip di bagian kasa. Lalu ada selanjutnya bagian jurnal dan laporan. Di sini kan menerima bukti penerimaan kas tadi ya, dilampiri surat pemberitahuan penerimaan piutang, surat pemberitahuan debitur, dan bukti setoran bank dari bagian piutangnya. Nah, setelah itu mencatat bukti penerimaan kas dalam buku jurnal penerimaan kas, lalu mengarsipkan bukti penerimaan kas, daftar surat pemberitahuan, dan surat pemberitahuan debitur. Nah, sampai di sini adalah prosedur dari penerimaan kas bank. Nah, tadi kan ada penerimaan kas bank, lalu selanjutnya berarti juga ada pengeluaran dari kas bank juga. Nah, jadi ini untuk prosedur pengeluaran kas di bank ini saya ingin kalian berdiskusi di sini, boleh di sini atau boleh di WA group. Saya minta untuk waktunya 15 menit saja membaca prosedur pengeluaran kas di bank yang modulnya sudah saya berikan pada awal pertemuan dulu. Silakan dicek lagi modul e-booknya, PDF-nya, dan silakan untuk berdiskusi kelompok yang sudah pada awal pertemuan kita buat, dan selanjutnya bisa nanti akan saya tanya-tanya dan kalian akan menyimpulkan atau menjelaskan tentang prosedur pengeluaran kas di bank. Saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dan saya akan pantau di sini. Nah, bagaimana? Apakah semuanya sudah berdiskusi? Oke, baik. Nah, jadi ini
saya akan panggil satu kelompok, satu perwakilan. Ada 5 kelompok ya di sini. Jadi akan saya pilih satu-satu. Silahkan urut dari kelompok 1 sampai kelompok 5 menjelaskan apa itu prosedur dari pengeluaran kas di bank. Baik, untuk kelompok 1 bisa dimulai dan dilanjutkan langsung oleh kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, jadi semuanya sudah mengerti ya mengenai pengeluaran kas di bank. Jadi emang pengeluaran kas di bank itu yang pertama ada bagian yang meminta atau mengisi cek request atau CRF dan meminta persetujuan dari kepala bagiannya, kemudian menyerahkan CRF itu ke bagian keuangan. Nah, setelah itu bagian keuangan menerima CRF dan memeriksa dana ke rekening bank. Nah, jadi emang intinya seperti itu. Selanjutnya akan menyiapkan bukti penarikan di bank. Nah, setelah bukti penarikan di bank, kasir ini menyiapkan bukti bank keluar sebanyak 3 lembar. Setelah itu tinggal mencocokkan bukti bank keluar dan bukti penarikan bank bagian akuntansi mencatat pada jurnal bank keluar. Nah, sepertinya sudah cukup untuk materi kita mengenai pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Apakah masih ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan. Nah, jadi saya akan meminta satu orang dari kelompok 2 untuk menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Oke, kelompok 2 perwakilan. Ya. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Nah, jadi bisa saya ulangi untuk kesimpulannya dari pengelolaan dana kas di bank ini, yaitu yang pertama, untuk pengertiannya kas di bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang bisa dipergunakan secara bebas untuk membiayai transaksi bisnis dan perusahaan. Lalu ada prosedur penerimaan kas di bank itu ada untuk prosedur penerimaan kas di bank itu ada penerimaan dari penjualan tunai, ada penerimaan dari piutang juga. Lalu untuk prosedur pengeluaran kas di bank juga pastinya ada seperti itu. Dan sebenarnya cukup ya untuk materi pada hari ini. Untuk tadi yang saya lihat bagus sekali untuk kelompok 1 yang menjelaskan mengenai prosedur pengeluaran kas di bank tadi, itu sudah bagus. Paling bagus saya lihat itu kelompok 1 karena itu jelas, singkat, dan padat juga. Untuk kelompok selanjutnya mungkin juga bagus, tapi terkesan lebih ke seperti bukan menjiplak, atau mungkin meniru dari kelompok 1, atau memang karena memang pengertiannya atau prosedurnya seperti itu. Tapi mungkin bisa diuraikan atau diparaphrase lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan soal-soal yang akan saya kirim ke classroom. Ada 10 soal, pengayaan juga. Dan nanti akan saya beri waktu sampai 3 hari pengerjaannya, lalu akan dikumpulkan di classroom juga. Nah, jangan lupa untuk minggu depan kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Ya, tentang apa materi selanjutnya bisa kita lihat di RPS-nya. Setelah ini kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau mungkin saya ada salah kata atau terlalu cepat bicara, itu bilang saja, nggak apa-apa, karena memang kadang saya suka cepat-cepat bicaranya. Baik, sekali lagi nggak ada yang perlu ditanyakan. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.